Kita lanjutkan materi kita ke notasi jumlah. Ya, dalam statistika banyak sekali kita jumpai perhitungan-perhitungan yang menggunakan notasi ilmiah. Dan notasi ilmiah ini nantinya dapat digunakan untuk menunjukkan apakah sifat matematisnya itu merupakan suatu penjumlahan atau pengurangan atau mungkin perkalian atau pembagian. Ya, kita bisa lihat contohnya ada data berat badan dari 5 orang mahasiswa, yaitu 60, 55, 58, 62, dan 63. Dalam hal ini, berat badan dapat dikatakan sebagai sebuah variabel, dan kita simbolkan dengan X. Dengan menggunakan simbol X1, X2, X3, X4, dan X5 untuk mewakili 5 data berat badan yang sudah diungkapkan sebelumnya. Dan untuk mencari jumlah dari berat badan 5 mahasiswa ini, kita bisa menggunakan notasi ilmiah sigma XI dengan I sama dengan 1 sampai 5. Ya. Angka 5 di bagian atas sigma ini juga kita dapat simbolkan dengan N. Jadi bisa ditulis sigma ya dari I sama dengan 1 sampai N sama dengan 5 untuk XI. Oke, kita coba baca ya bagaimana cara membaca notasi ini ya. Notasi ini dibaca penjumlahan berat badan XI dari I sama dengan 5 sampai N sama dengan 5 atau I sama dengan 5 ya. Jadi pokoknya angkanya itu dari 1 sampai 5 datanya. Maka jumlah dari 5 berat badan mahasiswa ini adalah, nah data-datanya sudah disediakan tadi ya, 60, 55, 58, 62, 63. Ini bisa kita jumlahkan semuanya dan dapatkan angka 298. Secara umum, jika ada N buah nilai atau N data, maka kita dapat menjumlahkannya dan menuliskan datanya sebagai berikut. X1 tambah X2 tambah X3 tambah seterusnya sampai ke Xn. Oke, kita lanjutkan. Untuk nilai I sampai kesekian itu merupakan perwakilan dari nilai data pertama, kedua, ketiga, sampai ke N. Jadi, jika datanya itu ada 5, ya berarti nanti akan ada 5 data yang kita olah secara matematis. Nah, di sini ada berbagai variasi, ya. Di sini hanya ditampilkan 3 saja, tapi sebenarnya akan lebih banyak variasinya. Coba kita lihat nanti ke contoh soal ataupun soal latihan, ya. Yang pertama yaitu sigma I sama dengan 1 sampai 4, XI kuadrat. Nah, maka dari itu, datanya harus kita kuadratkan, baru kemudian kita jumlahkan. Kalau sigma I sama dengan 1 sampai 4 XI, ya berarti X dan D-nya harus kita kalikan, baru kita jumlahkan untuk masing-masing datanya. Kalau datanya itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai 3 XI kuadrat, berarti Y-nya dikuadratkan dulu, baru kemudian kita kalikan dengan X. Baru kita jumlahkan untuk semua data. Ya, jadi angka 1, 2, 3 yang jadi base dari variabelnya ini itu merupakan data keberapa. Oke. Kita masuk ke contoh. Misalnya diketahui X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 3, dan X3 sama dengan 5, ya. Maka untuk sigma I sama dengan 1 sampai 3, XI itu berapa? Nah, ini sudah ada contoh sebelumnya. Ya, di sini berarti kita tinggal menjumlahkan 3 buah data itu, Bapak Ibu. Berapa? 1 tambah 3 tambah 5, 9. Sedangkan untuk data yang kedua, 2XI kuadrat. Nah, XI-nya itu yang mana? Nah, data-data yang sudah tersedia tadi. X1, 1, X2, 3, X3, 5. Kita kuadratkan dulu, ya. 3 kuadrat, kemudian 1 kuadrat, kemudian 3 kuadrat, kemudian 5 kuadrat. Jangan lupa, setelah kita mengkuadratkan, kita kalikan dengan 2. Nah, di sini kita bisa tulis 2 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali
3 kuadrat ditambah 2 kali 5 kuadrat. Nah, begitu juga untuk XI dikurang 1, berarti setiap datanya itu harus kita kurangi dengan 1, baru kita jumlahkan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat penyelesaiannya seperti pada modul ya. Disesuaikan saja apakah jawaban Bapak Ibu sudah tepat ketika mengerjakan soal latihan tadi atau belum. Jika belum, nah tolong diperbaiki. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Ya, diberikan data X1 sama dengan 2, X2 sama dengan min 3, dan X3 sama dengan 1. Ya, Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 2, Y3 sama dengan 4. Untuk pertanyaan yang pertama, sigma I sama dengan 1 sampai 3, XI, YI. Berarti kita kalikan dulu. Nah, kita lihat penyelesaiannya ya. Yang 1 dikalikan 1, berarti X1 dikalikan dengan Y1. X2 kita kalikan dengan Y2. X3 kita kalikan dengan Y3. Begitu caranya. Oke, ini banyak sekali contohnya yang bisa dipelajari ya. Kita lanjut masuk ke 3 buah dalil yang berkaitan dengan notasi ilmiah. Dalil pertama, penjumlahan dari jumlah 2 atau lebih variabel sama dengan jumlah masing-masing penjumlahan variabelnya jika ada 3 buah variabel X, Y, dan Z. Maka dapat kita tulis sebagai berikut. Sigma I sama dengan 1 sampai N, XI tambah YI tambah ZI itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, XI ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N, YI kemudian ditambah sigma I1 dan sampai N ya, untuk ZI. Oke, kita lihat contohnya seperti apa. Nah, ini ya, XI tambah YI tambah ZI, nah ini penurunannya. Jadi kalau data itu ada sampai N, ya berarti sampai N nanti kita akan jumlahkan. Dan akhirnya dapat kita tulis sebagai berikut. Untuk yang sebelah kiri, ruas sebelah kiri, kalau kita ganti cara penulisannya, itu akan menjadi sebelah kanan. Sigma I sama dengan 1 sampai N XI tambah sigma I sama dengan 1 sampai N Y dan ditambah dengan sigma I sama dengan 1 sampai N ZI. Itu dalil yang pertama. Kemudian untuk dalil yang kedua, jika C adalah konstan, maka ya C adalah konstanta, maka sigma I sama dengan 1 sampai N C dikali XI itu sama dengan, nah C di dalam sigma itu bisa kita keluarkan, dapat berdiri sendiri. C kali dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Oke, jadi itu dalil kedua untuk notasi ilmiah. Yang terakhir, dalil ketiga yaitu jika C adalah sebuah konstanta, maka sigma I sama dengan 1 sampai N, C itu sama dengan N dikali C. Ya, semisal, kita lihat contoh. Ya, contoh untuk yang nomor 8 ya. Contoh 8. Jika X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, dan X3 sama dengan min 1, Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 2, dan Y3 sama dengan min 1, maka ketika kita masukkan ke kalkulasi sigma YI sampai dengan 3, sigma I sama dengan 1 sampai dengan 3, dalam kurung 3XI dikurang YI ditambah 3, maka nanti ya akan ada 3 data kan yang akan kita olah. Untuk yang data pertama, pasangan X1, Y1, kemudian pasangan X2 dengan Y2, dan terakhir pasangan X3 dengan Y3. Dengan contoh soal ini kita bisa dapatkan angka 19. Oke, materi kita sudah habis ya, notasi ilmiah. Ada beberapa soal yang harus dikerjakan. Nah, silakan dilihat terlebih dahulu. Soal yang pertama, bulatkan bilangan-bilangan ini hingga ketelitian yang diberikan. Nah, ikuti 3 aturan yang sudah di-share ya. Kemudian
soal yang nomor 2 uraikan, ini masing-masing ada A, B, C, silakan dikerjakan. Begitu juga untuk nomor 3, 4, dan 5. Oke, itulah materi kita pada hari ini mengenai notasi ilmiah. Selanjutnya kita akan belajar tentang masuk ke soal tes formatif ya. Jadi ini nanti tes formatifnya juga akan dilengkapi dengan kunci jawaban. Pada itu yang harus kita lakukan adalah betul-betul memahami soal yang akan kita kerjakan. Jangan hanya sekedar melihat kunci jawaban saja, tapi betul-betul dikerjakan sendiri terlebih dahulu. Oke, itu saja untuk materi kita tentang notasi ilmiah. Kita lanjutkan ke video berikutnya.